materi mengenai pembiayaan modal kerja syariah, yang mana pembiayaan modal kerja syariah merupakan suatu pembiayaan yang diberikan kepada para pengusaha dengan kurun waktu periode tertentu, bisa pendek dan juga bisa panjang. Akan tetapi dana ini digunakan untuk modal kerja mereka dengan prinsip syariah atau prinsip Islam yang digunakan. Selanjutnya, ada pun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian pembiayaan. Yang pertama yaitu dari jenis usahanya. Jadi kita harus tahu jenis usahanya dari pengusaha tersebut, kuliner kah, usaha jasa kah, dagang kah, atau yang lainnya. Terus yang kedua yaitu tingkat dari usaha tersebut. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu tingkat usahanya, mulai dari provinsi, kabupaten, ataupun bahkan nasional, internasional juga. Terus yang ketiga yaitu skala usahanya. Kita juga harus tahu skala usaha dari orang yang mengajukan pembiayaan itu skalanya di mana, mikro, menengah, atau makro, atau di atas. Terus yang terakhir yaitu karakter, yang mana karakter ini merupakan salah satu bagian yang harus diperhatikan dalam pemberian pengajuan pembiayaan, termasuk dalam 5C, mulai dari condition, collateral, capacity, dan lain-lain. Selanjutnya, ada pun jenis-jenis pembiayaan modal kerja yang biasanya digunakan dalam prinsip syariah. Yang pertama ada mudharabah, yang kedua ada salam, yang ketiga ada istisna, yang keempat ada murabahah, dan yang terakhir ada ijarah. Untuk materi yang selanjutnya itu akan berfokus pada pembiayaan modal kerja mudharabah yang akan disampaikan teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tata cara pengajuan pembiayaan modal kerja mudharabah. Pembiayaan di mana seluruh modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah akan ditanggung sepenuhnya oleh bank, dan keuntungan yang akan diperoleh oleh nasabah sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati di awal. Untuk persyaratan pengajuannya yaitu yang pertama dengan menggunakan identitas diri seperti KTP, lalu yang kedua kartu keluarga atau KK, yang ketiga fotokopi mutasi rekening tabungan perusahaan 3 bulan terakhir, lalu yang keempat ada akta pendirian perusahaan, yang kelima ada identitas pengurus perusahaan, dan yang keenam ada legalitas perusahaan, yang ketujuh ada laporan keuangan perusahaan 2 tahun terakhir, lalu yang kedelapan ada pas performance perusahaan 2 tahun terakhir, yang kesembilan ada rencana perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, dan yang terakhir data objek dari pembiayaan perusahaan. Jadi selain cara pengajuan pembiayaan modal kerja mudharabah, di sini saya juga akan menjelaskan terkait manfaat yang akan didapatkan dari pembiayaan modal kerja mudharabah. Manfaat yang pertama yaitu membantu membiayai total kebutuhan modal usaha nasabah. Lalu yang kedua yaitu nasabah lebih tenang karena nisbah bagi hasilnya tetap pada bank dan nasabah. Lalu yang ketiga, angsuran berubah-ubah sesuai dengan nilai revenue pendapatan atau realisasi usaha nasabah. Baik, selain tata cara pengajuan pembiayaan dan manfaat dari pembiayaan tersebut, saya di sini juga akan menjelaskan terkait keunggulan yang akan kita dapat dari pengajuan pembiayaan modal kerja mudharabah. Keunggulan yang pertama yaitu pembiayaan dalam bentuk valuta rupiah atau US dollar. Lalu yang kedua, keuntungan akan didapat sesuai dengan kesepakatan akad. Lalu yang ketiga, mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel. Dan yang terakhir yaitu bagi hasil berdasarkan perhitungan revenue sharingnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi di sini saya ingin melakukan pembiayaan modal kerja, Pak. Gimana ya, Pak? Baik, untuk pembiayaan modal kerja bisa langsung menuju ke service, tapi untuk bertanya namanya bisa silakan bisa duduk. Nomor antrian A02 silakan menuju ke CS. Selamat siang, Ibu. Silakan dulu terlebih dahulu. Baik, dengan saya Rere selaku customer service, ada yang bisa saya bantu, Ibu? Baik Bu, di sini saya ingin mengajukan pembiayaan modal kerja sebesar 10 juta untuk usaha saya. Ya. Baik Bu, dengan Ibu siapa sebelumnya? Baik Ibu, perkenalkan saya Ibu Fira selaku pemilik usaha Bodoh Ceria. Baik, Ibu Fira,
Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan mengenai jenis-jenis skema pembiayaan modal kerja pada bank kami tentunya. Nah, untuk bank kami sendiri memprioritaskan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad mudharabah, yaitu bagi hasil. Yang mana dari bank kami nanti akan memberikan dana, memberikan modal kepada Ibu Vira, kemudian Ibu Vira sebagai pengelola modal. Jadi di sini ada pilihan untuk persentase bagi hasilnya. Yang pertama adalah yang A, itu dari bank 20%, dari pihak pengelola dana yaitu Ibu Vira mungkin ya, nasabah 80%. Yang kedua, pilihan kedua B, itu 25%, Ibu Vira nasabah 75%. Kemudian yang pilihan ketiga C, itu ada 30% dari bank, kemudian Ibu Vira adalah sebagai nasabah 70%. Jadi untuk yang pertama kali kita akan terlebih dahulu menentukan akad mudharabah, yaitu presentasenya. Mungkin Ibu Vira bisa memilih untuk presentase bagi hasilnya nanti. Baik, terima kasih atas penjelasannya sebelumnya Ibu. Jadi di sini saya mungkin lebih memilih untuk yang 20 dan 80%. Dan untuk persyaratannya bagaimana Ibu? Baik, sebelumnya saya boleh. Baik Ibu, karena Ibu Vira sudah memilih untuk akad mudharabah bagi hasil, yaitu presentasenya 20% untuk bank, yaitu 80% untuk nasabah. Ini adalah formulir syarat dan ketentuannya. Silakan untuk dibaca terlebih dahulu Ibu Vira, kemudian ditandatangani ketika sudah membacanya. Baik Bu, ini udah saya tanda tangani. Baik, terima kasih. Sebelumnya itu ya, izinkan saya untuk mengecek terlebih dahulu formulirnya. Baik Ibu, sebelumnya syarat dan ketentuan sudah ditandatangani. Kemudian langkah selanjutnya untuk dokumen persyaratan saya jelaskan terlebih dahulu ya. Yang pertama ada rekening bank, kemudian yang kedua ada KTP, yang ketiga ada NPWP, kemudian yang keempat ada surat izin usaha perusahaan Ibu, kemudian yang kelima ada NIP, yaitu nomor induk usaha, kemudian yang keenam ada catatan pembukuan usaha Ibu, kemudian yang ketujuh adalah mutasi rekening selama 6 bulan terakhir ini. Apakah Ibu Vira sudah membawanya hari ini? Baik Ibu, untuk sebelumnya dokumennya udah saya siapkan semuanya. Ini Bu, bisa dilihat. Permisi, izinkan saya untuk mengecek terlebih dahulu ya Ibu ya. Baik, untuk KTP sudah ada, NIP sudah ada, rekening juga sudah ada, surat izin usaha sudah ada, nomor induk berusaha sudah ada. Untuk catatan keuangan perusahaan juga sudah ada ya Bu ya. Ya, berkas-berkasnya sudah lengkap. Izinkan saya untuk memproses terlebih dahulu datanya ya Ibu. Oh iya Bu, untuk perkiraan pencairan dananya kira-kira kapan ya Bu? Untuk pencairan maksimal itu 4 hari setelah pengajuan pembiayaan. Jadi dimohon untuk menunggu terlebih dahulu ya Ibu. Ya, nanti akan dihubungi oleh pihak bank melalui nomor yang Ibu berikan. Seperti itu. Jadi untuk saat ini datanya akan diproses terlebih dahulu. Seperti itu Ibu. Baik Ibu, sebelumnya mohon untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Silakan diisi terlebih dahulu ya Ibu ya. Ini untuk rujukannya. Baik Bu, ini untuk formulirnya udah saya isi semuanya. Sebelumnya mohon untuk tanda tangan di sebelah pojok sendiri Bu. Baik Bu. Ya, kemudian tanda tangan lagi di sebelah sini. Baik Bu, ini untuk formulirnya udah saya tanda tangani semuanya. Terima kasih Bu. Mohon izin untuk saya mengeceknya terlebih dahulu. Baik, untuk data-data diri sudah diisi, formulir pendaftaran atau pengajuan pembiayaan modal kerja juga sudah diisi, kemudian dokumen-dokumen sudah saya terima. Untuk pembiayaan modal kerja ini akan dihubungi secara
jelaskan terlebih dahulu tadi di awal, maksimal untuk pencairannya adalah 4 hari setelah pengajuan pembiayaan modal kerja ini. Baik, ada yang bisa saya bantu, Ibu Vira? Baik, berarti di sini saya akan menerima dananya setelah 4 hari ya Bu? Iya, benar sekali Ibu. Jadi Ibu Vira setelah dari pihak bank menghubungi Ibu Vira dan dalam jangka waktu maksimal 4 hari, Ibu Vira akan datang kembali ke bank kami untuk melakukan verifikasi data dan menindaklanjutinya. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Baik Bu, mungkin itu saja dan saya ingin melanjutkan aktivitas kembali. Baik, terima kasih banyak Ibu telah menjadi bagian dari kami. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 6 dengan saya Ahmad Teguh Farok. Saya Rere dan saya Zira